teman-teman RDR. Ini kita ada dari Orba, ada program baru Orba Live on Air. Kita siaran seperti biasa apa ya? biasanya. Seperti di radio. Seperti di radio. Radio depan rumah. Radio depan rumah. Kali ini live ya? Live. Ini kali ini bareng sama ada Haris, kebetulan partner saya lagi apa dia ya? Kayaknya lagi ke ini apa? Diving. Iya, diving katanya nyeri betul. Luis Suarez. Iya, Luis Suarez. Apa kabar Haris? Sehat Pak Tri. Asik. Mantap. Jumpa lagi dengan Pak Haris nih. Betul. Kita di edisi berapa tuh? Waktu kemarin 19 ya. Sebelum sama penutupan ya? Oke. Bener. Sama itu waktu itu sama Wanski. Wanski, Iya, betul. benar. Ayo dulu dong lewat sini. Oh iya. Instagram. Oh iya lupa. Juga di Instagram Iya. @radio. Halo. Agak lebih merapat. Oke, siap Oh iya. merapat. Nah. Aduh, Maaf ya. Maaf ya. Kita gelap sekali hari ini ya. Betul. Sangat poek. Apalagi di depan kita nih. Iya, Ada yang ini. poek juga. Maaf, kita bukan rasis, Maaf, tapi kenyataan. maaf. Karena kita sama-sama poek, oke? Aman? Orang poek mah boleh, menang atau ngatain orang poek kan? Boleh ceng-cengin orang poek juga. Ada Yesus stand up lagi. Oh iya, bener, betul. pantesan. Suara orang teh nu hajat, Asli, Pak. Ya, Iya. bangdung. Ini dangdut eksperimen. Asli. Kan orang teh. Tadi noise mencekam. Ya kan? Noise mencekam. Iya, noise mencekam dong. Bener. Buat Kak, jelas anjing gitu aja. Barudak, iya biasa, barudak Indo listrik dan Indo Kabel. Indo kabel, jeung Indo setrum. Yang Indo pabelit. Indo pabelit. Itu lagi di radio depan rumah. Kalau teman-teman radio depan rumah mau ke sini, di sini lagi sedang berlangsung Sustain Lab ya. Tiap Jumat ya? Iya, tiap Jumat. Itu disebutnya open apa sih? Ya, open jam sih. Open jam. Buat elektronik yang Elektronik ya, khusus apa? Elektronik musik ya. Music. Elektronik musik sekarang lagi berlangsung, monggo. Sudah muncul. Orang kudu main kacamata hidung oge. Oh nya, waduh, ambil dulu lah. Biar belum sebentar. Ini dulu. ada tangan, ada badan. Betul. Oh udah. Ternyata udah record. Pak Irfan ini saya record ya, nanti mau buat ditayangin di YouTube ya. Siap Patri. Oke, aman ya. Ini Apa kebetulan kabar nih Patri? Iya, Haris. sama Pak Haris nih. Tandem saya sekarang Sebagai barudak poek. sebagai maghrib karena ini ngenahin pisan kacamatanya. Kumaha sehat Pak? Kumaha Bang? Sehat. Alhamdulillah masih survive Aduh, harusnya mah ketemu di Bandung ya, nggak jadi ya ternyata ya ke Bandungnya ya. Iya kudu dicolok heula irungna mereka Bandung cenah. Anjing. Pokoknya rudet namanya Depira gitu. Kirudet justru. Asli. Kirudet justru kan tuh bakal lebih slow. Iya sih. Slownya malah nambah ribet. Benar. Akhirnya akhir bulan Januari. Jadinya akhir bulan nanti ya? Nggak jauh, nggak tahu juga. Kayaknya mau Februari malah. Februari ya. Soalnya PSBB diperpanjangnya. Eta pisan. Asli. Sampai tanggal 20 berapa tuh? 25. 25 ya benar 25. 25. Kapan santai lagi apa nih? Biasa sih kalau udah jam segini mah udah santai. Oh, udah karena santainya. kerjaan teh beres-beres jam ya maghrib lah. Udah beres, udah ada kerjaan. Siap. Iya, gini Pan. Kan harusnya mah ketemunya, nona enak mah ketemu udah lama nggak ketemu nih. Silaturahminya. Betul nih. Asli, aduh, saya juga. Ya sudahlah, via Zoom. Ternyata Pak Irfan oke. Ya udahlah go. Nih, ngomong-ngomong nih tentang Bandung Pop Darling Pan. Oke. Asik. Sebelumnya mah saya terima kasih banyak buat Bandung Pop Darling. Aslinya Asli. kieu tah. Iya, didinya mah kieu tah. Benar tuh itu. Nuhun. Asli. Nuhun. Karena saya kan waktu itu sempat ini ya mengikutin dari apa? Dari proses pembuatannya ya, Pan ya. Proses ya. Bahkan jadi narasumber ya, dua-duanya mah. Iya, dua-duanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke.
Oh iya, benar. saya tidak sadar kamera, harus kamera ternyata Pak Irfan. Maju, Mas Karolot. Itu mudah. Nah ini Ban gitu kan. Si Bandung Pop Darling ini tuh menurut orang tuh apa ya, maksudnya salah satu dokumentasi terpenting di 10 tahun ke belakang lah ya. 20 Pak, 95. Waduh, nuhun. Rilisnya tahun berapa sih? 2018 ya Pan ya? 19 baru 1 tahun sih. Baru 1 tahun ya. September 2019. Ya, di satu dekade ke belakang lah ibaratnya muncul salah satu ya bentuknya buku lagi kan, bentuknya buku itu mendokumentasikan tentang apa sih Pan sebetulnya si Bandung Pop Darling itu? Jadi buku Bandung Pop Darling itu sebenarnya rasa penasaran saya ya sama si kancah indie pop Bandung ya. Ya kita kan dulu sama-sama ada di situ ya, terutama tahun-tahun 2010-an sampai ya 2010 sampai 2000 berapa 2015 mungkin ya, lagi rame-ramenya tuh. Di situ ya ini jadi apa ya? Lebay dingnya mau disebut sumbang sih mah tapi ya, benar dong. Ya. Tapi sebenarnya sesederhana rasa penasaran orang dari mana sih ini teh dan gimana anak-anak Bandung mengadopsi pengaruh-pengaruh yang datang dari Inggris ya, terutama di awal, terus kan akhirnya banyak bertransformasi jadi bentuk-bentuk baru. Misalnya kalau misalnya dulu diakses awalnya dari Britpop, terus kemudian ada indie pop, twee pop, shoegaze, post rock, bla bla bla, dan akhirnya banyak turunannya itu kan ada banyak momen yang terjadi di situ gitu. Nah ini untuk menuntaskan rasa penasaran saya, ya akhirnya ditelusuri lah lewat si buku Bandung Pop Darling ini. Oke. Gitu mungkin Bang kira-kira. Oke. Ada yang mau ditanyakan Pak Haris? Iya, salah satu yang kagum tuh emang pendokumentasiannya ya. Betul. Pendokumentasian. Ibaratnya menang wae gitu kan. Aya we gitu. Jadi orang si Haris mungkinnya itu mengikuti Pan itu, maksudnya Instagramnya Darlingnya. Ini posting band apa gitu yang anjing gimana zaman ancek aing gitu kan. Benang gitu. Irfan mah itu sok gimana Itu lagi. prosesnya serumit apa? Itu Pan. Sebenarnya mah apa ya Bang? Ya alhamdulillahnya selalu ada jalan sih. Jadi ketika saya memulai si penulisan buku ini juga kan awalnya dari sumber-sumber primer yang memang kompeten ya, misalnya katakanlah Kang Marin misalnya. Betul. Dari Fast Forward, terus Kang Helvi dari Fast Forward juga. Terus kemudian di waktu yang bersamaan Mang Sutuk yang bikin Poptastic tahun 2000-an, dia juga sedang aktif lagi tuh waktu itu gitu. Maksudnya dia di medsos mulai aktif lagi nemuin teman-teman dan termasuk akhirnya Noel saya oge gitu. Akhirnya kita ketemu, ngobrol-ngobrol, jadi connect lagi. Terus akhirnya dari situ saya terhubung ke banyak orang ya, terutama Kang Niskra, partnernya Kang Sutuk yang bikin Poptastic tuh. Terus Teh Uci Kubik mungkin, yang lebih kesininya lagi. Banyak lah gitu akhirnya, dan alhamdulillahnya mereka teh mencuk orang Sunda mah someah gitu. Betul. Nggak pelit info dan tidak pelit arsip gitu. Akhirnya arsip-arsip mereka tuh dikasihin ke saya berupa foto, berupa flyer, atau ada beberapa rekaman juga yang dioper ke saya, dan ya alhamdulillah menang wae gitu. Aya we carana mah. Nah itu sih, iya benar sih, orang salut gitu, karena memang kita pun maksudnya generasi yang, maksudnya kalau misalnya ngomongin tadi ada TUC gitu ya, kita masih mau di bawah TUC gitu kan, perlu sekali, karena dulu zaman barudakan di skena gitunya di Bandung gitu, 2010 lah ya, 2010 tuh agak sulit juga untuk cari baheula teh mun si podcast itu sih kumaha sih gigsna gitu kan ya. Iya, benar. Terus misalnya baheula sih pergerakannya si record label dulu itu seperti apa gitu kan, maksudnya secara visual kita sulit gitu ya, sulit mendapatkannya gitu kan ya. Iya. Nah, selain itu sih untuk yang 2010 ke sini lah udah era-era ya udah era-era kita tuh 2010 tuh
rata-rata tersimpan kok dengan baik di digital, entah itu di Facebook, entah itu ada yang upload di blog gitu. Makanya yang agak susah itu era awal-awal kamera digital, tapi belum ada media sosial tuh, era-era 2005 sampai 2010 itu agak susah. Karena rata-rata mereka ada di harddisk, terus sekarang tuh harddisknya rusak gitu. Termasuk kayak foto-foto Mocha era awal tuh gitu, agak sulit dapatnya gitu. TRL awal lah ya. Wah, TRL awal itu TRL itu tahun berapa ya Pan ya mulainya tuh? Dari Dead Rockstar. Kenapa? TRL awal tuh tahun berapa ya? Apalagi ya? TRL awal itu ya awal-awal 2000-an juga sih. 2000-an sih ya. Era-era itu 2005-an Oh iya. Era-era gong pertamanya si skena indie ini lagi naik-naiknya ya, pada masuk MTV gitu kan band-bandnya. Iya. Era di situ TRL. Terus foto-foto La Voila juga hampir nggak pernah lihat. Oh iya, La Voila. Ininya ya. Sebelumnya apa ya? Sebelumnya tuh namanya? Sebelum La Voila tuh? Sebelum La Voila sebenarnya juga Summer's Waterfall. Cup de Neuf. Oh, Cup de Neuf setelah La Voila. Oh, setelah. Iya, setelah. Itu 2010. Itu cuma ada fotonya. Iya. La Voila hampir nggak pernah lihat fotonya. Terus Summer's Waterfall juga ada fotonya di ukuran 120 kali 120 di zaman baheula gitu. Ribunya. Orangnya bala masih di BTM masih pakai Nokia 63 dah. Oh, BB iya. Gemini. Apa yang di Beat and Bite ya? Iya. Beat and Bite ya. Oke. Lanjut. Pertanyaan. Gini Ivan. Nah itu selama pengerjaan itu berapa lama sih pengerjaannya si Bandung Pop Darling tuh? Buku Bandung Pop Darling tuh? Total 3 tahun ya, dari 2016 sampai 2019. 19 ya. Oke, 3 tahun. Nah, sejauh itu gitu selama pembuatan si buku Bandung Pop Darling ini gitu ya. Ada pengalaman yang ibaratnya yang paling berkesan gitu buat Irfan sendiri sebagai autornya gitu. Apa tuh? Pengalaman banyak ya, diantaranya kan jadi saya teh emang berupaya menghadirkan banyak sudut pandang gitu dari sisi pop Bandung. Kayak misalnya saya ngewawancara juga siapa Carolina Comstead dari si Club 8. Oke, ya. Dia kan salah satu band Swedia yang dirilis oleh label Bandung dan sempat main di Bandung gitu. Dan salah satu panggung pertama besarnya tuh di Bandung gitu kan. Dulu di Swedianya ya dia band kecil aja sebenarnya, dan saya ingin menangkap kumaha kesan maneh soal Bandung gitu. Soal Bandung gitu ya. Akhirnya orang berkesempatan wawancara dia kan akhirnya gitu. Oh gitu. Terus ya walaupun by email ya, email. Tapi itu cukup menjawab gitu. Terus kayak ada yang punyanya Cloudberry Records tuh, aduh lupa namanya. Jadi dia sempat ngerilis Rocky. Ya Rock Ruiz ya benar. Dia kan sempat ngerilis beberapa band Bandung ya, walaupun konteksnya di rilisan dia Indonesia gitu. Tapi kan di situ ada beberapa band Bandung, diantaranya si Pop at Summer juga sempat di situ kan. Sempat dirilis di kompilasi itu. Nah itu ya saya banyak mempertanyakan juga soal gimana koneksinya dan bagaimana kamu tertarik dengan si scene Indonesia saat itu, terutama Bandung gitu, karena kan waktu itu bukan belum zaman yang semudah sekarang gitu kita bisa memperluas koneksi keluar tuh gitu kan. Ya mungkin kalau sekarang udah sangat mudah dengan berbagai macam sarananya gitu. Kalau dulu kan memang untuk mengkoneksikannya juga ya internet bukan makanan sehari-hari kita yang ada di ponsel kayak sekarang gitu kan. Kalau dulu benar. effort lah gitu, orang kudu ke warnet, nunggu balasannya mungkin 2 hari kemudian gitu. Dan akhirnya ada beberapa rilisan si Cloudberry yang menyertakan band Indonesia gitu kan. Judulnya aja The Sound of Young Java gitu. Oh iya, itu ada 1-2 kalau nggak salah ya. Iya, itu ada beberapa seri gitu kan. Iya, beberapa. Banyak banget band Indonesia di situ gitu kan. Dan si Cloudberry-nya sendiri adalah label yang cukup prestisius lah di scene indie pop di internasional gitu. Betul. Ya cukup relevan lah untuk dikejar gitu sih si pendapatnya si Rock Ruiz ini. Itu sih mungkin. Nah, terus kayak gimana? Ya menurut mereka gimana tuh? Untuk sebenarnya secara umum sih kalau untuk karakteristik band-band Bandung di awal itu kan era 2010-an tuh, kalau yang saya lihat tuh adalah revive-nya lagi
influence dari early indie pop kayak Sarah Records misalnya, terus kayak band-band creation era awal 80s gitu. Jadi itu iya benar-benar. adalah momen MySpace sih sebenarnya, itu momen MySpace di mana band-band kita tuh mulai dapat pengaruh banyak dari band yang tidak terkenal ya, kasarnya tidak ada di MTV gitu. Kalau sebelumnya kan secara umum kita cuma mengakses band-band yang ada di MTV dan disajikan di radio gitu kan. Yes. Nah di era ini tuh kita dapat pengaruh-pengaruh baru gitu, terutamanya kalau indie sih dari indie pop 80-an, karena di luarnya juga kan banyak muncul band-band yang lagi revival gitu, kayak si Camera Obscura juga memainkan pengaruh-pengaruh lama yang 80-an kayak gitu. Nah, di Indonesia juga sebenarnya kalau mengacu dari si rock sih ya bisa dikatakan masih imitatif ya, masih nuturkeun gitu. Gitu. Jadi ya itu kan terlihat dari misalnya karya-karya teman-teman Twistrella atau Sunny Summer di era awal itu kan masih kerasa banget. Oh ya, Felt Nice pisan atau ya Another Sunday Day pisan gitu. Sebenarnya seperti itu, tapi secara spirit Indonesia tuh cukup otentik kalau menurut dia ya. Oh karena, gitu. Karena otentiknya seperti apa tuh? Spiritnya dari spirit. Jadi apa sih movementnya tuh ya diantaranya kalau di Bandung ya diwakili sama gerakan-gerakan kayak yang dikerjakan sama Maritim Records gitu. Walaupun mungkin mereka tidak punya banyak rilisan, tapi secara jaringan internasional dan mereka ya sounding mereka tentang movement indie pop di Indonesia tuh cukup besar juga, makanya mereka bisa berjejaring sama kan Josh juga sempat bikin Duffel Coat Records kemudian bersama Gary Sansom di Inggris gitu kan. Momen-momen kayak gitu tuh yang bikin kayaknya band-band Indonesia jadi otentik gitu dari sound. Kayak misalnya kalau misalnya kita ngobrolin siapa lah, Astrolab lah katakan, atau misalnya Pop and Summer dapat pengaruh dari band-band Swedish gitu, tapi mereka tuh otentik gitu dalam hal sound tuh ya Cigano Didi Tuna gitu. Gitu pilihannya, jadi otentik gitu, walaupun ya masih imitatif tapi kan aya oge-nya kayak ini saya menceritakan misalnya era 2012 era 2014-an ke sini itu mulai rame lagi kan band-band cover version gitu. Kayak misalnya ada yang mengcover The Cure gitu, tapi memang karena mungkin bakal referensinya tidak begitu banyak misalnya. Jadi misalnya mengcover The Cure, chordnya aja gitu yang The Cure gitu, tapi soundnya ente gitu. Banyak kan yang gitu kesininya gitu. Benar. Adalah gitu di beberapa gigs gitu. Tapi kan kalau dulu tuh ya Bandung lah terutama yang orang rasain era 2010 gitu, kalau misalnya bicara yang revival nih, kalau misalnya bicara yang revival mereka tuh misalnya hayang ciga The Cure pisan soundna gitu di pikiran gitu. Iya benar. Meh ciga si Robert Smith, meh ciga si Primal Scream, meh ciga Jesus Mary Chain kayak gitu di pikiran pakai efek nanaon gitu. Ya mungkin itu yang membuat si Bandung teh jadi otentik gitu. Oke. Yang otentik The Cure malah ex vokalisnya Hindia ya Mang ya. Itulah, makanya. Eta mah pisan ya. Bisa. Siapa sih namanya, lupa saya follow kok di Instagram. Siapa tuh? Robert Smith. Band ini Purwokerto betul. Band Purwokerto. Nah Mang Irfan, kalau buat kita nih yang ngebaca lah ya, itu kan jadi experience baru ya Mang. Maksudnya banyak hal-hal yang anjir ini teh ada yang kayak gini gitu. Iya. Buat Mang Irfan sendiri, Mang Irfan juga kan setahu saya mah pelaku juga nih, maksudnya pemain band juga, ada di komunitas juga. Iya semua. Iya. Menulis juga sih. Iya. Tapi dia belakang layar juga. Belakang layar juga. Semuanya ada. Semuanya ada. Cuman konteksnya kalau di sini yang edisi ke 2-3 ini Irfan sebagai orang belakang layar dari di balik bukunya Bandung Pop Darling gitu. Oke, lanjut. Ada experience yang sama nggak Mang, yang shock gitu? Oh ini teh ada yang gini, ini ada yang gitu, atau memang sudah dapat cerita sebelumnya? Oh ya sebenarnya sih kalau misalnya terutama untuk angkatan 90-nya, karena orang teka bayang gitu di hari itu teh kayak gimana, ada apa, ya nggak kebayang gitu. Tapi kalau misalnya dengar cerita dari teman-teman yang indies, terutama untuk drag scene deh,
wah anjir gitu, segitunya kalian mengadopsi si Transpotting gitu misalnya. Oh, setuju. Saya saksi sejarah. Gantung anjing kata-kata. Nah, dulu lah. Aku atau saksi nih? Tapi ya benar itu betul benar sih. Sampai ya itu ya, impact luar biasa itu emang itu salah satu film yang ngeri sih Transport. Iya bener kan. Iya, edan sih. Pengaruhnya luar biasa. Saya sedikit lah katepaan eta film eta. Poster apa gelo lah urang baheula ke zaman kuliah boga eta poster nasi Red Dot. Wah, eta kamemet pisan gitu. Melina di Desti. Wah, itu ya walaupun bukan asli gitu ya. Ya dah hayang gitu. Ya enggak saya gitu kan. Lanjut. Tapi memang ya baik dan buruknya ya, bahkan sampai kayak jadi kan di era itu tuh salah satu barang yang hits tuh PT gitu kan. Ya sampai akhirnya ada pertengkaran antara teman-teman di DU misalnya sama bandar-bandar sekitar gitu terkait penyebaran PT yang udah nggak masuk akal gitu, si distribusinya tuh udah asal-asalan pisan gitu di depan mata pisan gitu, jorok pisan. Iya. Sampai akhirnya banyak yang lewat juga, sampai ada salah satu personil band 90s yang kakaknya tuh bilang kalau Indis mah musik iblis, ya, musik setan, sampai ada yang gitu karena ya ada yang keluarganya memang yang Mencap lewat gitu gitu, ya. gara-gara itu gitu, yang lewat bahkan Lewat katanya. Ya memang. ya Itu- the dark side of Iya itu termasuk gitu. sebetulnya zaman itu zaman golden era ya, maksudnya golden eranya untuk apa ya maksudnya perkembangan musik ya. Tapi ya dark side-nya cukup Juga. luar biasa impactnya gitu kan. itulah. Iya benar gitu. Bukan golden era di arsatnya juga. Kenapa? Itu masa keemasan untuk kegelapan. Iya benar maksudnya masa kegelapan untuk keemasan. Masa keemasan untuk kegelapan. Benar. Setuju sih orang gitu. Tapi kalau menurut Gimana? kalau menurut orang sih justru masa keemasan itu ada di era-era kita sih, Mas. Menurut orang ya. Ya entahlah itu karena Ya. karena Nah, gimana tuh, jadi orang ngerasanya gini loh, ketika era 94 nih sebelum Pure Saturday itu adalah era di mana si Indis ini ya kita generalkan lah sebutnya Indis gitu ya. Ya betul. Indis ini cukup eksklusif gitu ya, hanya diakses oleh beberapa orang tertentu gitu. Terus ketika era Pure Saturday dan era Britpop benar-benar edan gitu di Bandung ya, misalnya diantaranya lewat band-band kayak Kamehame gitu. Itu tuh menurut saya itu adalah era pengadopsian awal yang cara mengadopsinya tuh masih masih primitif gitu, ditelan bulat-bulat dari luar, diadopsi di sini, gaya Di jalan di DA gitunya. gitu. Bahkan sampai gaya jalannya seperti apa, maboknya apa gitu diikutin gitu. Terus era setelahnya justru adalah era udah semakin dewasa gitu, mulai banyak referensi yang masuk, terus nggak cuma mengacu ke 1-2 referensi aja gitu. Betul. Terus kan di situ muncul Moka gitu kan. Iya. Muncul Moka, pelaku-pelaku yang sebelumnya di 90-an masih kuliah atau apa, di era ini tuh udah mulai bekerja ada yang bekerja di media, ada yang bekerja jadi promotor musik gitu. Akhirnya ini tuh membentuk sarana-prasarana baru yang justru bermanfaat bagi band-band setelahnya gitu. Akhirnya kan setelah era Moka tuh banyak pisan band di Bandung dan jalan gitu. Kalau dulu kan emang berkutat cuma di sekedar cover version gitu. Betul ya banyaknya dulu ya. Benar. Kalau pas di era kita kan ya katakanlah gigs sudah menjamur gitu, walaupun dengan segala tantangannya seperti venue gitu, ongkos acara yang mahal gitu, yang gitu-gitu, tapi band udah mulai banyak, acara juga banyak gitu. Jadi panggung-panggung walaupun kecil gitu, panggung-panggung band-band untuk tampil udah banyak, rilisan banyak walaupun tidak semuanya dirilis secara fisik ya. Ada juga digital, record label banyak banget berbagai macam bentuknya dan gayanya gitu, mau yang bawaannya oldies kayak Maritim ada, mau yang jadi jembatan antara yang lama sama yang modern kayak teman-teman ini nih Hearing Goodness ada gitu kan. Beat and Bite ada gitu kan. Iya. Beat and Bite ada di situ tuh. Meriah sih kemerdekaan dalam berkancah tuh di hari itu sih kalau benar sih. orang Kalau secara ini bisa di secara ini setuju juga sih, itu golden era juga sih maksudnya untuk di kita ya. Iya. Seru ya. Ini ada pertanyaan titipan juga nih Pan. Kuk, sorry Kuk. Apa tadi? Password Kuk apa tadi? Pertanyaannya apa? Buahnya 4 kali.
Wah, ketahuan dong. Ganti cook besok. Siap. Wah, Oke, siap. Sebentar ya Panya. Kalau Siap, santai. ini ada pertanyaan katanya. Ini kan sebagai Irfan tuh sebagai autor dari Bandung Pop Darling. Apakah ada nada-nada minor dari beberapa kalangan untuk Bandung Pop Darling setelah jadi atau setelah rilis gitu? Alhamdulillah sejauh ini mah nggak ada ya. Itu jawabannya. Ada, berarti, Pak. Cuma ada aja yang kelewat. Jadi gini loh, ya misalnya saya mewawancarai Hearing Goodness, misalnya ya ini mah ya. Iya. Mewawancarai Hearing Goodness, saya menggunakan narasumber Bapak Tri. Itu kan, misalnya Bapak Tri tidak menyebut nama orang lain, ya otomatis saya merasa cukup gitu. Misalnya Pak Tri tuh ngomong, mana wawancara di si iya lah, meh pas gitu. Ketika nggak ada omongan itu, orang ngerasa cukup gitu. Iya. Itu selesai menurut orang gitu. Nah, tapi ternyata ada juga yang ketika si buku rilis, nah wawancara iya nggak ada orang gitu. Oh. Nah, yang seperti itu. Iya, paham. Iya. Gitu. Tapi itu langsung ke orangnya ngomongnya. Jadi si eta ka babaturana nyampaikan ke orang itu. Tapi kan ya itu sih orang ngerasa cukup ketika si partnernya sendiri tidak mengingatkan orang kasih eta gitu. Iya, betul sih. Iya nggak sih? Benar sih. Ya, kayak misalnya orang wawancara Beat and Bat, wawancara Haris, tanya oge gerasi Om Riko atau tanya oge Agra Anto Arif. Iya. Orang nanya kan akhirnya kan? Iya kan? Iya. Ketika omongan eta sih orang ngerasa cukup. Nah, ya maksudnya kan itu dengan segala keterbatasan orang untuk mengenal semua narasumber ya. Betul. Dan waktu terutama terus akses gitu, tidak ya ada beberapa yang kayak misalnya orang mau wawancara Kim's-nya Blossom Diary gitu sampai akhirnya si buku selesai pun ya memang nggak pernah connect gitu. Oh, nggak bisa gitu ya. Ada yang kayak gitu. Sempatlah ada yang kayak gitu. Luar bisa. Luar bisa ada Blossom Diary. Tapi itu nggak jadi masalah. Maksudnya Kim wah ada buku kayak gini ya, mantep juga nih. Ya gue juga tadinya mau wawancara lu bang gini. Wah kenapa nggak bilang? Gue udah kontak tapi kayaknya beda nomor atau apa gitu. Iya. Dan kebetulan orang boga beberapa alternatif narasumber yang akhirnya nggak ada suara dia pun diwakili sama suara temennya yang lain. Oh gitu ya. Substitusi aja sih. Ya. Dengan gitu berarti kemungkinan nextnya ada lagi ya? Karena masih ada beberapa narasumber yang Iya dong. Nggak tahu ya, tapi kayaknya kalau misalnya dihubungi balik pun kan akhirnya lebih ke pengulangan ya mungkin. Oh iya, itu pengulangan jadi jatuhnya. Jadi lebih sebenarnya suara dari narasumber yang lainnya pun seringkali adalah hal-hal yang sama aja sebenarnya gitu. Cuma ya mungkin dia merasa ada statement yang kurang atau misalnya ada cerita-cerita yang belum disampaikan oleh si narasumber A, si narasumber B ingin bicara juga ya akhirnya beberapanya dilimpahkan ke si Instagram @BandungPopDarlings itu. Oh, nanti dia kalau nggak mungkin versi digital mungkin kayak nanti di YouTube interviewnya seperti ini mungkin nanti yang terlewat tuh bisa jadi ya kan? Iyalah. Sama kayak inilah vokalis vokalis Cerbom pertama Alexandra ya. Wisan. Ya, Alexandra Wisan. Itu kan selama saya ngegarap si Bandung Pop Darling ini nggak pernah ketemu gitu. Maksudnya saya cari nomornya ke siapapun, bahkan ke si Teh Uci pun dia bilang nggak tahu. Udah di Bali kalau nggak salah mah. Udah nggak pernah ketemu dan akhirnya sampai suatu hari saya dipertemukan gitu lewat sosial media gitu. Terus kontak-kontakan dan akhirnya bikin satu materi podcast gitu untuk itu gitu di Spotify ada si Bandung Pop Darlings. Iya. Gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya, tapi ya sepenting apa dan sebaru apa kontennya mungkin ya. Apakah itu akan saya angkat atau enggak gitu. Nah nih beberapa menit nih kita nih. Panjang sih, cuman nggak kerasa ya. Iya kerasa. Ini ada beberapa pertanyaan lagi lah, mungkin 3 atau 4 pertanyaan lah ya Paknya. Oke, siap. Oke, ini setelah berarti udah 1 tahun berarti ya dari rilisnya si Bandung Pop Darling. Ini responnya gimana Pak? Secara penjualan atau respon dari pembaca gitu sejauh ini?
Sebenarnya karena si buku ini merangkum 20 tahun ya, dan selama 20 tahun ini tuh ada banyak orang, ada banyak kelompok yang mengalami di situ gitu. Ada teman-teman yang mengalaminya di tahun 90-an, ada yang mengalaminya di tahun 2000-an awal. Betul. Ada kita-kita ini yang mengalaminya secara bersama-sama. Iya. Jadi junior. Terus gimana? Jadi ada apa ya? Ada ya responnya baik sejauh ini, dan karena ini adalah cerita tentang semua orang yang pernah terlibat, ya mereka bisa memilih bagian mana yang ada dianya gitu. Dan jadi itu berpengaruh banyak ke ya salah satunya ke penjualan gitu, ya. Ketika misalnya pre-order aja. Jadi kan cetakan pertama itu kan sekitar 500. Iya. 500 eksemplar. Ketika di pre-order aja sebelum rilis sudah habis. Wih. Alhamdulillahnya ya, alhamdulillahnya. Mantap. Terus kemudian dibawa ke acara launching di mana di Cimbuluit waktu itu bawa 200-an. Beres juga hari itu, malam itu. Malam itu ya. Alhamdulillah ya Pak. Tapi ya alhamdulillah di satu sisi ketika si pembaca bisa memilih di mana scene dia gitu, maksudnya di mana adegan dia ada hari itu gitu. Saya juga ngerasa setelah nulis buku ini gitu bahwa si momennya tuh si subkultur independen ini memang waktunya untuk dikaji gitu setelah diadopsi secara primitif di 90-an tadi, terus mulai berkembang fondasi-fondasinya di awal 2000-an, terus mulai dieksploitasi secara lebih besar di era Indie Fest misalnya. Asik. 2005 ke atas ya, benar-benar. Iya, 2005 ke atas itu kan mulai memunculkan festival-festival yang menghubungnya jadi band indie gitu, terus acara-acara pensi jadi band indie, terus di golden era yang tadi kita bilang bahwa di era yang sangat banyak pengaruh dari indie pop tahun 80-an sampai post rock gitu di era-era kita udah dirayakan sebegitunya, sangat masif sampai sekarang festival-festival besar isinya band indie, ya udah saatnya memang dikaji gitu. Akhirnya jadi banyak juga yang pengkaji ya entah itu cultural studies atau spesifiknya mungkin etnomusikologi mulai nyari juga, salah satunya si Bandung Pop Darlings gitu. Jadi referensi ya, mungkin momennya gitu ya. pas aja ya, jadi mungkin momennya pas aja ya. Iya benar. Tuh. Nah nih ada kemungkinan nggak sih sebetulnya, kan ini 2 dekade berarti Pak ya, si Daleng ini tuh, dan itu pasti banyak. Wah, kalau ada rencana divisualkan nggak sih sebetulnya, didokumentasikan secara audio visual gitu, mungkin video dokumenter atau apa gitu. Ada rencana ke sana nggak sih? Keinginan ada, beberapa yang ngajakin juga ada gitu, tapi susahnya lagi di arsip videonya ya. Oke, betul. Itu sih kalau untuk yang 2000-an mungkin ada videonya, tapi kalau untuk yang yang 90-an itu hampir dipastikan tidak ada, karena foto aja udah susah gitu, apalagi video. Iya. Ya mungkin ya, siapa tahu ya Pak, mungkin ada dari pihak siapa, atau tiba-tiba ada PH atau ada director atau siapapun itulah narasumber yang mungkin punya, atau mungkin someday gitu ya Pak ya. Kita doakan lah, karena seru nih kalau misalnya Bandung Pop Darling ini dalam bentuk audio visual gitu kan. Jadi web series gitu ya. Apal orang web series gitu kan, sama Zoom gitu kan. Atau film gitu kan, film dokumenter diperankan gitu misalnya Rian. Iya kan, kayak film 24 Hour Party People misalnya kan ya. Atau apa tuh yang based on itu tuh, banyak lah ya, ada beberapa film yang berdasarkan itu kan gitu ya. Termasuk ya ini mungkin siapa kemarin tuh Kurt Cobain ya, yang Nirvana, yang apa sih, Montage of Heck ya. Oh iya. Katanya keluar lagi juga katanya film barunya tentang Kurt Cobain tuh. Nah gimana Pan? Someday mungkin ya. Kalaupun misalnya kejadian gitu, saya sih lebih tertarik untuk memvisualisasikan satu episode maksudnya satu bagian per bagian gitu. Misalnya saya ngebahas si Hearing Goodness dulu aja gitu, tentang gimana si kiprah si Hearing Goodness ini menjadi jembatan antara
scene yang waktu itu sebenarnya lagi revival ke si Britpop, lagi balik lagi covering Britpop, terus lagi band-bandnya pada bawain indie pop yang referensinya dari 80-an gitu. Sementara si Hearing Goodness misalnya membawakan lagu-lagu yang justru di era itu cukup modern ya gitu kan, kayak misalnya ya walaupun ada Pop at Summer di situ, tapi kan banyak juga band-bandnya yang dapat referensi kekinian gitu kan. Betul, kan pada waktu itu terus bersatu sama teman-teman post rock gitu kan, ada The Big Fat Yellow Sun dan lain-lain gitu. Misalnya mengangkat itu satu itu dulu aja gitu, nggak perlu satu, karena effortnya pasti besar pisan ya. 20 tahun saya aja sampai gitu kan. Benar. Belum ngumpulin ininya. Akan lebih menarik kayaknya kalau per satu komunitas gitu. Jadi kan mau keren sih, keren asli itu keren. Kita aja di Beat and Bad agak repot ngumpulin apa lagi 20 tahun. Iya, Beat and Bad itu berapa tahun tuh? Beat and Bad 4-5 tahun lah. Tuh, Hearing Goodness aja 3 tahunan. Itu lumayan gitu kan. Gila. Iya. Padahal kalau layar aja. Tapi kan benar, maksudnya gini loh, kalau saya secara pribadi gitu sangat mensupport lah, sok go. Kalau memang ada rencana seperti itu gitu kan. Terus kebetulan kita juga ini di teman-teman di radio depan rumah juga sekarang lagi menggalakkan untuk lebih ke banyak sharing, dokumentasi. Iya. Dan ya itu tadi gitu, jadi mengkaji gitu kan, karena memang balik lagi gitu, nanti ini pun penting juga buat teman-teman yang ada sebagai yang musisi misalnya gitu kan, buat siapapun itulah yang berhubungan gitu. Benar nggak sih? Benar. Nah, ya, betul. Mang Irfan sendiri kan ini dokumentasi nih, Mang. Dokumentasi perjalanan ya. Gimana si pelaku di garda depan dan di balik layar yang bikin aktivasi kegiatan gitu. Itu sejauh ini misalnya untuk generasi yang sekarang yang pembaca ada yang kasih komen jadi insight buat kami atau gitu-gitu nggak sih, Mang? Gimana ada yang komen gimana? Jadi apakah yang pembaca yang anak-anak sekarang kan pasti ada lah ya yang tidak mengalami sampai 2015 juga tidak mengalami gitu. Ya. Buat mereka ada yang komen ini jadi insight nih Kang buat pergerakan komunitas kita gitu, ada yang respon itu nggak? Ada aja belum lama, bahkan kemarin teman-teman yang jadi beberapa teman-teman yang orang nanya, balik kuliah tahun sabara 2018 Kang, anjir. Belum lulus, masih kuliah sekarang gitu. Maksudnya mereka jadi jadi tahu juga lah pergerakan bahwa kalau kita dulu bikin acara sumsum gitu kan, terus tiba-tiba digerebeknya asli. Diminta keamanan. Mana ke Taman Pramuka teh, Mang? Di atas ya? Jangan dekat Taman Pramuka teh, Hearing Goodness pertama gitu. Ini apa namanya? Lain mode, tapi pindah sih kabarnya ya. Udah pindah sih ya. Di situ gitu. Maksudnya kan itu menggambarkan bahwa ya kita sama-sama loh membangun si infrastruktur ini gitu, sampai akhirnya ya mungkin untuk yang lebih jauh akhirnya berkompromi dengan sponsor gitu. Ada juga yang tidak mau gitu kan. Betul. Jadi ada pilihan-pilihan yang si Indis tuh teu ujug-ujug gitu. Akhirnya datang kieu terus tiba-tiba masuk festival besar, prosesnya tuh panjang gitu, banyak dinamikanya gitu ya, termasuk salah satunya itu kumaha arurang awal-awal nasumsum, terus beberapa ada yang akhirnya mau berkompromi dengan sponsor yang lain tidak, terus sempat jadi polemik bla bla bla. Itu ada gitu, itu kan realita yang terjadi. Iya, benar. Di perkembangan scene orang gitu, mau tidak mau, suka tidak suka gitu, dan itu jadi jadi gambaran buat mereka yang emang sebenarnya tidak pernah kebayangkan ke mereka gitu kan. Kompleks geningnya Mang gitu. Iya, sekedar ngedeketin lagu gitu. Iya. Sekedar ngedeketin lagu gitu. Iya. Ya mungkin kita juga mungkin ya. Dulu mungkin yang di era-era angkatan yang 90-an akhir atau awal gitu, mungkin ketika bikin gigs pun mungkin mengalami hal yang sama dengan kita di era 2010 ke bawah gitu, ke atas gitu kan. Cuma kan kita dulu nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Karena ya itu mungkin tadi kekurangan referensi atau apapun itu gitu, informasi. Maka jadi akhirnya dulu karena modal nekat aja ibarat nama gitu kan ya, hayang gitu lama. Pasti. Ternyata si gak kieu gitu kan. Tapi kan kalau sebelumnya tahu bakal ada kejadian atau misalnya punya kultur lah ibaratnya kulturnya seperti ini, kalau bikin gigs bakal seperti ini berhubungan dengan terlibat tuh ini gitu kan. Ya mungkin kitanya ada antisipasinya dulu ya.
Betul. Yang nu apa ternyieun gigs anu tawuran polisi asupna ka tempat gigs urang kan. Nah, eta. Ya bener. Tidak tahu juga cara gimana gitu ya. Gentleman agreement lah ke siga kumaha apa lagi gitu nyieun teh nyieun pikiran teh oh jangan nyieun anjing ternyata pas realnya benar Pan gitu banyak dinamika sekali gitu kan bahkan ya ya itu terlepas kita apa ya namanya itu mengikuti apapun itu prosedurnya gitu Ya. selalu ada aja Selalu gitu ada selalu aja. ada Iya bener. ya unik sih sebetulnya dan perlu di ibaratnya perlu barudak ayeuna ibaratnya perlu tahu sebetulnya gitu. Mungkin tadi ya yang karena yang authentic spirit itu yang perlu ditularkan kali. Anjing bener oke sih Iya sih. spiritnya Tapi, ya spiritnya ya ibaratnya ya Ya memang si Bandung Pop Darling ini sih selain menawarkan katalog gitu ya maksudnya di Bandung teh pernah aya band naon wae gitu kan itu kan jarang diketahui juga nya sama betul misalnya itu penting banget karena sekarang gitu kan. Ya dia ya selain itu ya ide gitu bahwa si indies ini bukan cuma musik gitu tapi ada apa ya lebih jauhnya idealisme atau estetika yang indies teh kieu gitu. Dah karena kalau misalnya cuma mengacu ke pola produksi mah gitu main musik pop juga wali ge mau diproduksi secara mandiri mah nya indie oge gitu. Iya. Tapi kan tidak ada estetika dan idealismenya gitu. Betul. Si Bandung Pop Darling ya memang salah satunya menawarkan itu gitu. Jut Pak, barangkali ada pertanyaan lagi. Oke nih pertanyaan terakhir Pan Oke, siap. Oke nih bagi Irfan sendiri nih Bandung Pop Darling ini buku Bandung Pop Darling ini apa? Apa ya? Ya apa ya ini sebagai ini aja ya sebagai dedikasi sebenarnya dedikasi orang buat si kancah yang selama ini orang rasanya dibesarkan oleh si kancah ini gitu maksudnya. Betul. Orang bisa ada di posisi ini hari ini ya salah satunya lewat indie pop gitu pun orang gitunya. Jadi orang menjadi pribadi yang seperti ini ya salah satunya lewat indie pop oke. Oke, setuju. Jadi ya ini dedikasi orang gitu walaupun orang ngerasa ya hari ini sudah berbeda dengan orang di era itu gitu ya maksudnya udah ya dari musik aja udah banyak mengakses musik lain yang lebih beragam gitu tapi tetap aja gitu ketika mentok balik deh nggak ada yang kena yang setipikal itu deh walaupun iya benar gitu. Ya benar Tetap aja udah balik. Ya berarti ya. Berarti di 2000. Iya, tipikal berarti hampir sama gitu. Tipikal gitu. Nah, ini satu lagi nih terakhir ya. Oke. Tambahan aja nih, Pak, ya. Tambahan ini, Pak. Oke. Jadi gini, Wan, selama pembuatan buku Bandung Pop Darling ini gitu ya, pasti maksudnya Irfan tuh mengetahui ya dinamikanya seperti apa, catatan maksudnya ada plus minusnya lah berarti kan ya dari situ tuh untuk perkembangan si skena di Bandung, terutama di Bandung nih ya karena kita ada di Bandung nih. Masukan dari Irfan sendiri untuk ibaratnya kita atau barudak ayeuna lah ibaratnya adik-adik gitu. Dendis gitu kan. Gitu ya. Itu menurut Irfan masukannya gitu ya. Menurut apapun itu misalnya dalam pergerakan atau apa bebas lah terserah. Ya sebenarnya kalau yang orang lihat dari ya dan apa orang lihat dan diobrolin gitu dari beberapa orang gitu. Salah satu problem di Bandung itu adalah ketiadaan ruang untuk manggung ya, terlepas dari sekarang posisinya COVID atau enggak, sebelum COVID juga udah susah pisan cari venue di Bandung teh gitu. Klasik sih itu ya. Klasik sebenarnya, tapi ya orangnya tercerahkan ketika udah pindah kan, maksudnya 2016 tuh udah kerja di Jakarta gitu kan, dan sampai hari ini di Jakarta gitu terus masih main band. Nah tahu tuh akhirnya penggarapan acara di Jakarta tuh memang ada ruang-ruang yang kayak misalnya saya sebut aja Ojokes gitu, misalnya ngobrol sama Ojokes, bikin acara di Ojokes itu butuh uang keamanan, oh ternyata tidak gitu kan. Oh iya. Kalau di sini harus. Udah di Bandung untuk ngegarap gigs aja ongkosnya mahal, itu loh makanya belum untuk sewa sound, belum betul sharing profit ke si kafenya, belum untuk macam-macam izin yang lain-lain gitu. Nah itu tuh urgent ya karena
kalau yang kan ada juga yang mengatakan kalau misalnya ada masalah senioritas gitu, ada gap antara band-band baru sama band-band lama. Menurut saya mah selagi tempatnya ada, mereka semua bisa main di tempat masing-masing, di satu momen pun akan ketemu kok gitu. Iya, Teman yang senior sama yang baru dengan gitu. sendirinya ya. Itu mah Lambat gitu. laun cair lah ya Ruangnya itu. ada gitu. Bener. Iya benar. Lagi ruangnya ada gitu. Nah kalau misalnya ruangnya nggak ada, mah mau gimana ketemunya juga tuh. Ruangnya nggak ada gitu, semua semua diulas, semua diobrolin di medsos gitu. Cuman nampilin signal di medsos udah gitu selesai, ruang ekspresinya nggak ada ya susah juga gitu. Ya ini mah bukan cuma ke si popnya ya, tapi scene apapun itu. Kalau dulu kan kita masih bisa bersiasat kayak lewat acara di kampus. Ya, Di Tenas tuh sering misalnya, tapi kan sekarang udah nggak ada lagi juga karena tempatnya kalau nggak salah udah ditembok juga. itu cuma jahat sama musik sore ya. Oh iya. Musik sore, kan itu kan. Banget tuh ya. Dulu ada Kamis Kobra di ITB gitu kan, yang gitu-gitu kan udah tidak ada gitu kan. Terus apa ya? Dulu kita mensiasati juga lewat studio show misalnya. Tapi kan sekarang udah bukan, yang nggak tahu itu apakah tidak ada izinnya atau gimana, nggak ngerti juga. Tapi itu kayaknya alternatif yang tidak diambil sekarang gitu. Udah gitu, ya itu sih urgent sih, karena setelah kejadian ACC itu ternyata dampaknya sampai sekarang tuh masih berasa banget, dan itu yang kayaknya harus jadi terobosan gitu kalau misalnya ingin mengembalikan, ingin menjawab pertanyaan teman-teman luar kota, mana tuh band Bandung teh, nggak orang kudu boga heula tempatna gitu. Oke, berarti itu ya. itu. Iya. Ya mungkin Karena ini karena menurut orang gitu, kalau misalnya kamu ingin mencari musik, ya datanglah ke festival gede. Tapi kamu kalau ingin mencari value dari musik, ya kudu datang ke gigs. Betul. quote of the day. Nanti kita tulis. Nanti kita tulis ya. Iya benar. Itu benar. Itu saya setuju Dari banget. gigs kan- Setuju banget. Kita setuju Dari banget. gigs orang bisa kenal Patri, Betul. orang bisa kenal Mang Haris. Coba mau di festival orang belum tentu kenal Belum tentu. Iya. Mang Mamang gitu. Benar. Belum tentu. Benar. Oke sih. Iya. Pabelit neangan cai udah Iya, Iya, kudu meulina jauh. Mentu sasap gitu kan. Sasap. Rek balik ke mana tuh? Itulah. Gitu kan. Makanya Saya minum air itu sih. Buat wudhu. Ya. Ini ada Mas Smith nih. Masuk dulu imprem dong. Ah. Aduh. Mas Smith. Ya. Tapi benar ya, tapi benar. Jadi karena misalnya dulu pernah dibahas waktu di Beat and Bite, karena seniman rupa, fotografi atau apa bisa untuk ruang ekspresinya dipajang kan sebenarnya. Iya. Musik ya tampil. Tampil Ya benar. tampil. Iya benar. Dan dari sekedar pameran itu, showcasing itu akhirnya tadi Mas Ivan bilang gap itu hilang karena akhirnya ngobrol. Ya saya bisa kenal Pandi Iya. yang beda 20 tahun lebih kan, Oh. akhirnya 30. gara-gara juga. Iya benar. Iya. Iya bisa iya benar, ternyata itu solusinya ya. Betul. Kita udah tahu solusinya itu, tapi masih ada terbentuk satu ya, infrastrukturnya ya. Infrastruktur. Ruang. Strukturnya, ruang. Ya semoga lah nanti. Ya, orang sebagai wartawan sempat juga mencatat gitu beberapa upaya ngebangun ruang bermusik di Bandung gitu, misalnya sama wali kota terdahulu dan wali kota yang sekarang. Anjir, jadi serius ya. Nggak apa-apa. Tapi kan itu akhirnya kalau yang orang lihat gitu jadi tidak aksesibel untuk semua juga gitu. Betul. Misalnya ada kurator. Bagaimana kurator itu bisa menentukan musik ini bagus atau tidak gitu. Iya. Bagaimana musik ini menjual atau tidak kalau itu ruang publik. Beda lagi kalau sponsor mah boleh-boleh aja misalnya. Orang mah mau ngadatangkeun band A, masana ya wajar karena ngomongnya udah profit gitu. Tapi Ya, kalau ruang publik semua harus bisa mengakses gitu. Iya. Makanya dari itu ada radio depan rumah nih, Ivan. Makanya Ivan nih haruslah datang ke sini. Kapan-kapan. Ya. Siap. Harus datang ke Kalau ke Bandung. kita tapping lagi. Kita tatap muka kan lebih enak ya. Lebih panjang nanti. Lebih panjang obrolannya. Ya, betul. Seru nih pasti Seru. nih, karena nih sebetulnya masih banyak yang kita pengen tanyain ya. Kita makan. Karena ya ini salah satu dari gerakan dari Radio Depan Rumah juga ya, maksudnya untuk menggali, nyari narasumber informasi apapun itu zaman sekarang, 20 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, karena ya menurut kita informasi atau dokumentasi itu sangat penting untuk kedepannya juga, Pak. Betul. Iya. Bukan ngajarin sih ya, tapi kayak sekedar sharing gitu kan ke Sharing ya, betul.
apa yang pernah kita lakukan nanti diadaptasi di zaman sekarang. Kan? Iya, dan pasti mungkin Iya, betul. harapannya nanti ke depannya mungkin bakal lebih baik lagi Pan ya untuk perkembangannya Pan ya. Entah itu di musiknya Pasti. atau di industrinya atau pola bisnisnya yang kita bilang sekarang ini cutting edge gitu ya. Iya. Atau indie the new mainstream gitu. Potong Side ujung. stream. Iya betul. Iya gitu kan. Oke. Ada Oke. pertanyaan lagi? By the way, Mang Irfan, buku masih ready berarti? Kopdar. Sekarang baru cetak lagi. Akhir tahun lalu Desember baru cetak lagi. Sekarang masih ada deh kayaknya di beberapa toko buku online sih, di gitu. pelapak-pelapak kayak di e-commerce, masuknya di situ. Jadi, sekarang. jadi kalau teman-teman RDR yang mau beli gimana nih Pan? Semudah cari aja di Google Bandung Pop Darling, nanti keluar di situ di Oke, Tokopedia. gampang sekali ternyata teman-teman. Teman-teman ada yang mau di Bandung atau penasaran dengan Bandung Pop Darling gitu, karyanya dari Irfan. Popis, asik. Asik. Irfan Popis ya. Nama ini, nama panggung. Nama panggung. Nama Nama panggung. panggung. Oh iya, Pikadili bandnya ya, Pikadili. Irfan Aduh. Pikadili ada Irfan Popis. Nah itu bisa di googling aja, di search Bandung Pop Darling dan nanti bakal keluar ya Pan ya, itu ada di mana aja. Ya, di mana aja. Sama mungkin bisa di Instagram kali Mang ya, di @Bandung Pop Darling sih. Instagramnya tuh Itu paling nanti mengarahkan ke pelapak-pelapak yang lain. itu atau mau bertanya-tanya mungkin bisa DM ke Ya. Bandung Pop Darling kali ya. Bisa. Intinya adalah informasi Iya, yang informasi. berguna sekali. Iya, bermanfaat sekali ya Instagramnya. Silakan Itu di-follow. bagus. Itu bermanfaat. Bandung Pop Darling. Ya, follow @Bandung Pop Darling ya. Darling. Kecil semua ya. Yes, Darling. Ya, kecil semua. Oke, Mang Ivan, Terima kasih. thank you berat. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak udah meluangkan Patri, waktunya. Mang Haris. Nuhun pisan nih tegannya. Gantian nih. Semangat terus bikin tadi yang apa per episode non tadi teh. Episode ya, mudah-mudahan. Insya Allah mungkin saya doakan terrealisasi ya karena itu pasti bakal seru sekali sih. Betul. Ya. Siap atur nuhun Oke. bisa. Terima Thank you kasih. ya. Thank you. Atur nuhun baik Pak. Ya, sama-sama. Oke. Yo, sehat-sehat ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.